workout apa lagi ya? Hai Jihan. Jihan, lihat nih, aku habis cepet banget. Lucu-lucu banget. Promo lagi. Lagi-lagi kamu beli ya, Mim? Bukan kemarin kamu baru beli? Iya sih. Tapi gimana dong? Lucu-lucu banget. Itu kebutuhan kamu atau keinginan kamu sih, Mim? Nggak apa-apa kali. Sekali-sekali makin hidup. Hidup sih hidup, Mim. Tapi gaya hidup yang berlebihan itu bisa menimbulkan dampak negatif. Hah? Maksud kamu apa? Iya, jadi dalam ajaran Islam, kita tuh nggak boleh hidup terlalu berlebihan. Karena itu termasuk golongan syaitan. Kamu ngatain aku golongan setan. Bukan, Mim. Bukan aku bilang kamu golongan syaitan. Tapi kamu tuh terlalu menikmati hidup kamu. Kamu tuh harus seimbang dan bertanggung jawab. Percaya deh Mim, kalau kita lebih sederhana mengatur duit, hidup kita tuh lebih tenang, lebih aman dan damai. Jujur aja, uangku akhir-akhir ini cepet banget habis. Tabungan juga nggak jalan, sedekah pun enggak. Mama, udah di depan ya? Ini aku pulang dulu ya. Soalnya mama aku udah di depan. Kalau dipikir-pikir, Jihan nggak salah. Selama ini aku terlalu boros. Tahukah kamu, menurut Aprindo, menjelang Idul Fitri, penjualan pakaian naik hingga 200-300%. Bahkan, jumlah pengunjung mal tembus hingga 100%. Fenomena ini terjadi hampir setiap tahun menjelang Lebaran. Lebaran datang, tiba-tiba semua pengen serba bang. Mulai dari baju baru, celana baru, sampai semua hal ingin terlihat bang. Padahal yang lama sebenarnya masih banyak yang layak dipakai. Tapi gengsi itu bilang, masa iya Lebaran nggak ganti? Pada akhirnya, belanja itu bukan karena kebutuhan, tapi karena tren dan tekanan sosial. Inilah yang disebut dengan perilaku konsumtif. Jadi, apakah perilaku konsumtif itu? Perilaku konsumtif adalah perilaku, gaya hidup, atau kebiasaan yang muncul dari keinginan untuk mengonsumsi berbagai produk dan menggunakan uang tanpa adanya pertimbangan. Perilaku konsumtif ini tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat berbagai pemicu atau penyebab yang dapat membuat seseorang memiliki perilaku konsumtif ini, seperti harga diri, gaya hidup pribadi, kelas sosial, tidak mau ketinggalan tren, dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif apabila seseorang tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk berbelanja tanpa ada pertimbangan. Pertama, kesulitan keuangan. Uang semakin hari semakin menipis karena pengeluarannya yang tidak terkontrol. Kedua, tumbuh rasa khawatir. Setelah merasakan uangnya terus-menerus berkurang, maka selanjutnya tumbuh rasa khawatir dalam dirinya karena tidak memiliki uang lagi untuk membeli keinginannya. 3. Terjerat utang. Lama-kelamaan, dia pun akan terjerat utang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dengan berutang, ia akan mendapatkan uang dengan cepat dan dapat membeli produk yang diinginkan. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku konsumtif ini? Dalam Islam, perilaku konsumtif jelas dilarang karena perilaku tersebut dapat mengakibatkan sifat sombong, ria, dan mubazir. Terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan perilaku konsumtif. Di antaranya yaitu surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. dan surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Kedua surah tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang melakukan pemborosan atau mubazir itu merupakan saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Teman sudah paham kan bahwa perilaku konsumtif itu hanya memberikan dampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain. Hindari perilaku konsumtif. Bener juga. Mulai sekarang aku harus lebih mengontrol pengeluaranku. Hindari perilaku konsumtif. Hematlah uang. Demi masa depan yang cemerlang.